Sen 25 KP, konsumsi pengeluaran Susenas September 2025, perubahan kuesioner Sen 25 KP. Pada tahun 2024, jumlah komoditas di Blok 4, 1 terdiri dari 197, dan sedangkan tahun 2025 terdiri dari 225. Jumlah halaman di Blok 4, 1 terdiri dari 10 anggota rumah tangga dan sedangkan tahun 2025 terdiri dari 9 anggota rumah tangga. Pada tahun 2024, 1. Subkelompok komoditas makanan dan minuman jadi. Tidak ada. 2. Blok 4 2C pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Tidak ada. Dan sedangkan tahun 2025 dilakukan online dan non-online. Tambahan komoditas Sen 25 KP. Ikan, udang, cumi, dan kerang. Terdapat 6 komoditas baru, ikan layang, ikan baung, ikan belanak, ikan wader atau seluang. Belut. Olahan ikan segar, seperti siomay ikan, otak-otak ikan, dan lain-lain. Daging. 3 komoditas tambahan pada kelompok ini adalah daging kerbau, daging sapi yang diawetkan atau olahan, seperti sosis sapi, abon sapi, dan bakso sapi. Daging ayam yang diawetkan atau olahan, seperti sosis ayam, abon ayam, dan bakso ayam. Telur dan susu. Tambahan berupa hasil olahan dari susu, seperti keju, yogurt, dan produk sejenis lainnya. Sayur-sayuran. Kelompok sayur-sayuran mencakup 9 tambahan komoditas, yaitu daun pepaya, daun kelor, daun katuk, daun bawang, daun pakis, daun kemangi oyong atau gambas. Rebung. Jamur, meliputi jamur tiram, enoki, kancing, dan sebagainya. Buah-buahan. Penambahan pada buah-buahan mencakup 8 jenis, nanas, nangka, pir, anggur, buah naga, jambu, air melon, manggis, kelengkeng. Sen 25 KP, konsumsi pengeluaran. Indikator yang dihasilkan. 1. Rata-rata konsumsi dan pengeluaran per kapita seminggu menurut komoditas makanan. 2. Rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita sehari menurut komoditas. 3. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kuintil pengeluaran. 4. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, prevalence of undernourishment. 5. Tingkat partisipasi konsumsi. Struktur daftar Sen 25 KP. 1. Konsumsi dan pengeluaran makanan dan bukan makanan. 2. Pendapatan, upah dan gaji, usaha ruta, produksi ruta yang dikonsumsi digunakan sendiri, pendapatan kepemilikan. 3. Penerimaan dan pengeluaran, transfer dan transaksi keuangan. Referensi waktu survei. Makanan minuman, Blok 41, seminggu terakhir. Bukan makanan, Blok 42, sebulan dan setahun terakhir. Pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi, Blok V7, setahun terakhir. Pencatatan pengeluaran bahan makanan, bahan minuman, dan rokok seminggu terakhir. Buku 4 halaman 290. Pencatatan konsumsi dan pengeluaran bahan makanan, bahan minuman, dan rokok, menggunakan consumption approach. Buku 4 halaman 292. Salam pembuka. Sebelum memulai wawancara, bacakan salam pembuka. Blok 1 Keterangan tempat. Blok 1 Keterangan tempat. Isian di Blok 1 disalin dari daftar DSRT dan sudah harus terisi sebelum mendatangi rumah tangga. Blok 2 Keterangan pendataan. P201 dan P202. Isikan keterangan mengenai pendata dan pemeriksa. Diisi setelah pendata selesai mewawancarai rumah tangga dengan Sen 25 KP. Jika P203 berkode 2, 3, 4, atau 5, maka pendata harus menuliskan penjelasannya dalam Blok 8. Catatan. Blok 3. Banyaknya anggota rumah tangga, pemberi informasi, dan jumlah komoditas yang terisi. Perhatikan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja sekolah, anggota rumah tangga yang sakit, dan jumlah bayi balita. Hal ini terkait dengan jumlah maksimal konsumsi per kapita dan jenis komoditas yang biasanya akan terisi. Waktu mulai wawancara. Catat waktu mulai wawancara sebelum mewawancarai responden. Blok 41. Konsumsi dan pengeluaran bahan makanan, bahan minuman, dan rokok seminggu terakhir. Bacakan daftar nama komoditas per subkelompok dan tanyakan satu persatu komoditas yang dikonsumsi rumah tangga per hari selama seminggu terakhir. Berikan tanda cek di samping kiri nomor urut rincian komoditas yang dikonsumsi tersebut. Isikan pada rincian lainnya untuk masing-masing subkelompok apabila rumah tangga mengonsumi bahan makanan yang tidak tercantum pada kuesioner. Apabila isian pada rincian lainnya lebih dari satu komoditas dengan satuan yang berbeda, maka satuan yang ditulis adalah satuan komoditas dari konsumsi yang terbanyak. Sementara itu, banyaknya dan nilainya merupakan penjumlahan dari semua komoditas yang dikonsumsi rumah tangga pada rincian lainnya. Apabila responden menjawab dengan satuan setempat berbeda dari yang tercantum pada kolom 4, maka periksa pada daftar konversi satuan komoditas. Tuliskan jumlah komoditas bahan makanan, bahan minuman, dan rokok serta komoditas barang-barang bukan makanan yang terisi untuk setiap halaman pada kotak yang telah disediakan di pojok kanan atas halaman. Pembelian, baik pembelian secara tunai, bon, utang, atau kredit, cicilan.
Konsumsi yang diambil dari warung toko milik rumah tangga yang bersangkutan dianggap sebagai pembelian. Khusus rumah tangga yang mengonsumsi hasil pertanian tanaman pangan, padi dan atau palawija, dari sawah kebun lahannya sendiri juga dianggap sebagai pembelian. Buku 4 halaman 292. Pada subkelompok komoditas makanan dan minuman jadi terdapat pertanyaan mengenai sumber perolehan, yaitu pada kolom 4A. Kode jawaban. Kode 0, non-pembelian. Jika ada anggota rumah tangga memperoleh makanan dan minuman jadi tidak melalui pembelian, misalnya pemberian dari orang yang bukan anggota rumah tangga, pembagian barang dari kantor, dan sebagainya. Kode 1. Pembelian online. Jika ada anggota rumah tangga melakukan pembelian makanan dan minuman jadi melalui e-commerce, electronic commerce. Kode 2. Pembelian offline. Jika ada anggota rumah tangga melakukan pembelian makanan dan minuman jadi pada toko fisik penyedia layanan baik secara langsung maupun melalui media telekomunikasi. Misalnya membeli makanan di warteg, restoran, kafe, toko, warung, dan lain-lain. Kode 3. Pembelian online dan offline. Jika ada anggota rumah tangga melakukan pembelian makanan dan minuman jadi pada suatu rincian melalui pembelian online maupun offline. Buku 4 halaman 293. Padi-padian lainnya, meliputi tepung beras, tepung jagung, maizena, sorghum cantel, bulgur, dan beras aking, sisa nasi yang dikeringkan dan dimasak kembali, gandum, dan sebagainya. Umbi-umbian lainnya, meliputi tepung gaplek, tiwul, tepung ketela pohon, tapioka kanji, gadung, oyek, beras yang dibuat dari singkong, uwi, gembili, gogik, campuran beras dan gaplek ketela hitam, sagu dari ketela pohon, dan sebagainya. Buku 4 halaman 295. Penambahan komoditas baru, yaitu ikan layang, termasuk ikan malalugis, momar, ikan baung, ikan belanak, termasuk ikan lajang, ikan wader seluang, belut, dan olahan ikan segar. Ikan segar basah lainnya, misalnya ikan tembang, layur, lemuru, sebelah, pari, cucut, gerot-gerot, petek, japuh, tawes, jambal, belida, kodok, dan sebagainya. Olahan ikan segar, siomay ikan, otak-otak ikan, dan lain-lain, termasuk bahan makanan produk olahan lainnya yang dominan mengandung ikan. Ikan diawetkan lainnya, termasuk ikan asap, ikan yang difermentasi, dan lain-lain. Udang dan hewan air lainnya diawetkan lainnya, termasuk penyu, ubur-ubur, teripang, dan sebagainya. Buku 4 halaman 298. Penambahan komoditas baru, yaitu daging kerbau, daging sapi diawetkan olahan daging sapi, dan daging ayam diawetkan olahan daging ayam. Daging segar lainnya, misalnya, daging bebek itik, daging entok, daging unggas lainnya, misalnya, daging burung, daging kalkun, daging belibis, dan sebagainya. Daging kuda, daging kelinci, daging ular, daging anjing, dan sebagainya. Daging sapi diawetkan olahan daging sapi, misalnya, sosis sapi, abon sapi, bakso sapi, dan bahan olahan lainnya dari daging sapi. Daging ayam diawetkan olahan daging ayam, misalnya, sosis ayam, abon ayam, bakso ayam, nugget ayam, dan bahan olahan lainnya dari daging ayam. Daging lainnya diawetkan, selain dari sapi dan ayam, misalnya, sosis selain sosis sapi atau sosis ayam, tidak termasuk sosis siap makan, dendeng babi, daging lainnya dalam kaleng, daging asap, atau daging yang diasinkan selain dari daging sapi dan ayam, dan sebagainya. Buku 4 halaman 299. Susu murni, pada periode sebelumnya masuk dalam susu lainnya, baik susu sapi, susu kerbau, susu kambing, dan lain-lain. Hasil lain dari susu, antara lain, keju, yogurt, dadih, yogurt tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau, Yakult, dan sebagainya. Buku 4 halaman 300. Penambahan komoditas baru, yaitu daun pepaya, daun kelor, daun katuk, daun bawang, daun pakis, daun kemangi, oyong gambas, rebung, termasuk bulu, dan jamur, jamur tiram, enoki, kancing, kulat, dan lain-lain. Sayur-sayuran lainnya, meliputi jagung muda kecil, petai, sayur dalam kaleng, genjer, pakis, selada, beluntas, belimbing uluh, sayuran yang biasa dikonsumsi di suatu daerah, termasuk untuk lalap, sayur dalam kemasan, dan sebagainya. Buku 4 halaman 302. Jika rumah tangga responden mengonsumsi kacang kedelai masih ada batang dan daun basah, maka konversikan beratnya sebesar 0,18. Kacang lainnya, meliputi kacang hijau, kacang mede, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak, kacang bogor, kacang koro, kacang jogo, kacang ercis kapri, dan sebagainya. Hasil lain dari kacang-kacangan, meliputi tauco, kembang tahu, tepung hunkwe, gembus, dan makanan lainnya dari kacang-kacangan. Buku 4 halaman 306. Penambahan komoditas baru, yaitu nanas, nangka, pir, anggur, buah naga, jambu air, melon, manggis dan kelengkeng. Buah-buahan lainnya, misalnya sawo, belimbing, kedondong, buah dalam kaleng, sirsak, serikaya, delima, kecapi, bengkoang, markisa, menteng,
siwalan gelontar, kolang-kaling, ceremai, kelapa muda, cempedak, dan sebagainya. Buku 4 halaman 307. Mengonsumsi es kelapa muda yang berasal dari pembelian dianggap mengonsumsi minuman, dimasukkan ke konsumsi makanan dan minuman jadi. Minyak dan kelapa lainnya, minyak jagung, minyak zaitun, minyak samin, minyak lemak, santan instan, margarin, mentega, virgin coconut oil, VCO, dan sebagainya. Buku 4 halaman 309. Bahan minuman lainnya, meliputi coklat instan, coklat bubuk, sirup, gula sacharin, pemanis buatan, gula biang, gula batu, sari buah instan, SNC, madu, dan sebagainya. Buku 4 halaman 311. Terdapat perubahan redaksi untuk komoditas sambal jadi, sambal botol, saus cabai. Bumbu masak jadi kemasan. Bumbu racikan adalah bumbu untuk satu resep masakan, misalnya bumbu rendang, bumbu opor, dan bumbu nasi goreng yang sudah dikemas. Termasuk bumbu racikan yang dibeli di warung pasar. Bumbu dapur lainnya, seperti cuka, lengkuas, kayu manis, jeruk purut, jeruk limau, jeruk nipis, sereh, tempoyak, daun salam, cabai bubuk, kunyit bubuk, bawang putih bubuk, cabai bubuk, dan sebagainya. Buku 4 halaman 312. Mie instan adalah mie dalam kemasan gelas maupun plastik yang sudah tersedia bumbunya. Tidak termasuk mie telur atau mie instan siap makan yang dimasak di warung. Konsumsi lainnya, meliputi mie basah, bihun, kue tiaw, basah atau kering, makaroni, mie kering, spaghetti kering, emping, bahan agar-agar, soun, mie soa, vanili, spaghetti instan, bihun instan, selai, mesis, bahan obat pembuat kue, rumput laut, jelly powder, bubuk puding instan, sarang lebah, dan sebagainya. Buku 4 halaman 315. Catat semua nama dan nomor urut anggota rumah tangga sesuai dengan rincian 401 dan 402 daftar VSEN 25 KP. Baik yang mengonsumsi maupun yang tidak mengonsumsi dalam seminggu terakhir. Untuk bayi balita anggota rumah tangga yang tidak mengonsumsi makanan dan minuman jadi dalam seminggu terakhir, petugas tetap harus menyalin nama dan nomor urut ART pada kotak yang telah disediakan. Pengisian banyaknya dan nilai untuk komoditi makanan dan minuman jadinya diberi tanda coret Z. Buku 4 halaman 316. Bila suatu rumah tangga membeli makanan jadi yang dikonsumsi bersama-sama di rumah, maka pencatatan konsumsinya bisa dilakukan di salah satu anggota rumah tangga bila responden sulit memisahkannya. Konsumsi makanan dan minuman jadi juga meliputi makanan dan minuman jadi yang dikonsumsi oleh anggota rumah tangga yang sedang bepergian. Anggota rumah tangga yang sedang pernah dirawat inap dalam seminggu terakhir, pengeluaran makanan minuman selama rawat inap dicatat sebagai konsumsi makanan dan minuman jadi. Biayanya diperkirakan, sedangkan biaya rawat inap tidak termasuk biaya untuk makan minum selama dirawat. Buku 4 halaman 316. Pada subkelompok komoditas makanan dan minuman jadi terdapat pertanyaan mengenai sumber perolehan. Kode 0. Non-pembelian, jika ada anggota rumah tangga memperoleh makanan dan minuman jadi tidak melalui pembelian, misalnya pemberian dari orang yang bukan anggota rumah tangga, pembagian barang dari kantor, dan sebagainya. Kode 1. Pembelian online, jika ada anggota rumah tangga melakukan pembelian makanan dan minuman jadi melalui e-commerce, yaitu pembelian dilakukan baik melalui platform website mandiri, aplikasi, atau marketplace. Buku 4 halaman 293. Kode 2. Pembelian offline. Jika ada anggota rumah tangga melakukan pembelian makanan dan minuman jadi pada toko fisik penyedia layanan baik secara langsung maupun melalui media telekomunikasi. Kode 3. Pembelian online dan offline. Jika ada anggota rumah tangga melakukan pembelian makanan dan minuman jadi pada suatu rincian melalui pembelian online maupun offline. Buku 4 halaman 293. Rokok putih adalah jenis rokok tanpa campuran cengkeh, tidak dibedakan apakah berfilter atau tidak. Rokok dan tembakau lainnya meliputi sirih, pinang, gambir, rokok lobot, rokok menyan, papir, daun kawung, cerutu, kelembak menyan, rajangan cengkeh, papir, kertas rokok, saus rokok tembakau, isi cairan rokok elektrik, termasuk filter plastik, sisa, dan sebagainya. Minuman keras, meliputi bir, minuman anggur, sake, vodka, arak, dan sebagainya. Buku 4 halaman 219. Terima kasih.